Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin membawakan tema tentang pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup pendidikan. Dalam dunia bisnis, Anda mungkin menjadi seorang trainer yang bekerja dengan kalian yang berbeda budaya. Dalam setiap kesempatan, Anda akan memperoleh manfaat dari pengetahuan mengenai keragaman budaya dalam proses pendidikan. Budaya tidak dapat dipisahkan. Hubungannya dari pendidikan, orang yang dibesarkan dalam budaya akan belajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan budaya mereka. Secara sosial, mereka tumbuh berbeda. Ada beberapa alasan mengapa hal ini penting untuk dipelajari. Karena ruang kelas merupakan ruang lingkup antar budaya yang penting. Yang terutama adalah Anda dapat memperoleh pengetahuan yang berharga dengan mempelajari persepsi dan pendekatan suatu budaya pada pendidikan. Yang kedua, tujuan tradisional sekolah erat hubungannya dengan kemampuan intelektual atau fungsi sosial yang diasosiasikan dengan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, harus Anda ketahui mengenai pengaruh budaya pada pendidikan adalah menyadari pengetahuan informal antar budaya. Yang keempat, pendidikan merupakan salah satu profesi terbesar di Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, bisnis atau yang mungkin menyediakan kelas parenting bagi orang tua baru. Selanjutnya adalah dinamika pendidikan yang berubah. Menurut The Condition of Education 2008, laporan dari Pusat Data Statistik Pendidikan Nasional, pendaftaran pada sekolah umum di Amerika Serikat meningkat pesat dalam lembaga pelajaran nasional menjadi sangat beragam. Perubahan itu sulit, namun terkadang diterima, namun seringkali tidak diterima. Transisi bagi orang-orang dan masyarakat, kenapa bahan bagaimanapun memaksa terjadinya suatu pemeriksaan ulang. Melihat suatu pertama kalinya, persepsi baru ini dapat mempercepat pengenalan akan suatu kesempatan yang baru. Sebagai alternatif, reaksi-reaksi ini memberikan keinginan untuk meramalkan masa depan. Dan pendidikan menjadi interaksi lintas budaya yang melibatkan berbagai etnis, pandangan, dan gaya hidup serta gaya belajar. Sistem pendidikan yang berbeda secara budaya. Semua budaya dengan sistem pendidikan formal cenderung mengajarkan hal yang sama, seperti bahasa, matematika, ilmu pengetahuan, sejarah, agama, dan sebagainya. Namun perbedaan yang signifikan dapat ditemukan dalam apa dan bagaimana budaya mengajarkan sesuatu hal. Karena perbedaan ini menjelaskan bentuk pendidikan dalam budaya, kita akan mengamati beberapa di antaranya. Yang kedua adalah apa dan bagaimana mengajar. Dalam bab sebelumnya, kita menekankan bahwa budaya mempengaruhi pandangan nilai dan persepsi. Setiap generasi dan setiap budaya cenderung mengganggu, agungkan sejarah atau ilmu pengetahuan ekonomi serta peserta seni mereka sendiri. Seringkali meremehkan presentasi budaya yang lain. Sekolah di semua budaya menanamkan sifat etnosentrisme, karena apa yang diajarkan dalam sistem pendidikan bervariasi di antara budaya. Mengetahui mempelajari suatu budaya penting, karena hal tersebut yang pertama, memberikan pengetahuan mengenai sifat suatu budaya. Yang kedua, menolong dan memahami hubungan internasional antar murid maupun murid dengan guru. Yang ketiga, menolong Anda memahami pentingnya budaya dalam pendidikan. Nah, proses pendidikan formal dalam suatu budaya berkaitan langsung dengan nilai dan karakteristik budaya tersebut. Pendidikan multikultural. Apa sih pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural menganggap bahwa tujuan utama dari pendidikan umum adalah untuk membantu perkembangan intelektual, sosial, dan pribadi dari semua pembelajar hingga mencapai tahap tertinggi. Yang kedua, tetangga pendidikan multikultural. Kebutuhan pendidikan multikultural yang efektif merupakan fakta yang harus dihadapi oleh praktisi pendidikan. Tujuan dari pendidikan multikultural haruslah mempersiapkan murid-murid untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan produktif. Ketika pendidikan menghadapi masalah, semangat multikultural menuntut bahwa kerjasama setiap orang perlu dikenali dan dinyatakan. Selanjutnya, budaya dan pembelajaran. Sepanjang waktu, setiap budaya telah menggunakan pendekatan untuk mempelajari apa yang paling cocok dengan kebutuhan kolektif. Walaupun ada
sejumlah pilihan pembelajaran yang dipengaruhi oleh budaya. Penting untuk diperhatikan bahwa tidak ada pendekatan pembelajaran yang lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain. Anak-anak yang memasuki ruang multikultural berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, sehingga mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai pendidikan. Dalam hal ini terdapat dua masalah relevan dalam pendidikan multikultural. Yang pertama ialah cara budaya untuk mengetahui. Yang kedua adalah pilihan belajar budaya. Kedua masalah ini mempengaruhi di cara murid-murid belajar dan berpartisipasi dalam proses pendidikan. Cara budaya untuk mengetahui selanjutnya. Cara mengetahui merujuk pada metode yang digunakan orang-orang untuk berpikir dan menyadari alam semesta. Walaupun hari ini banyak budaya yang bergantung pada ilmu budaya untuk mengetahui. Cara mengetahui merujuk pada metode yang digunakan orang-orang untuk berpikir dan menyadari alam semesta. Walaupun hari ini banyak budaya yang bergantung pada ilmu pengetahuan dan metode ilmiah untuk mempelajari pengetahuan yang baru. Budaya pribumi biasanya bergantung pada pengetahuan tradisional yang diperoleh melalui pengalaman langsung. Dalam sistem masyarakat Quarale di Kepulauan Solomon, ada hubungan antara pengetahuan yang telah diketahui. Pengetahuan diperoleh dari 5 jenis atau melihat. Yang pertama, melihat secara fisik dengan mata. Yang kedua, melihat melalui pikiran yang terdiri atas pengetahuan dan penglihatan. Yang ketiga, melihat yang tidak dapat dilihat, seperti roh-roh. Yang keempat, melihat di luar batas atau seperti bisa melihat kejadian di masa depan. Yang kelima, melihat melalui media atau dukun yang dapat mengetahui penyakit atau kejadian yang dapat dilihat mimpi. Selanjutnya, pilihan belajar kultural. Pilihan belajar menggambarkan perbedaan proses yang digunakan orang-orang untuk menyerap informasi, menyelesaikan masalah, dan menciptakan objek. Pilihan belajar juga menekankan pemikiran dan perasaan yang diasosiasikan dengan proses tersebut, sehingga menolong kita memahami pilihan. Dari ini, Anda akan mengembangkan pengetahuan bagaimana orang-orang dari budaya dan subkultur yang berbeda lebih suka belajar. Di sini ada kebebasan pada suatu bidang versus kepekaan terhadap suatu bidang pilihan belajar didasarkan pada bagaimana orang-orang cenderung melihat lingkungan mereka dan apakah mereka fokus pada suatu bidang atau sebagai suatu keseluruhan atau berkonsentrasi pada sebagian bidang tersebut. Yang kedua, kerjasama versus kompetisi. Gaya belajar ini mencerminkan apakah murid-murid lebih suka bekerja atau bekerja sendiri dengan kompetensi dengan yang lainnya. Uji coba versus atau lihat kemudian kerjakan. Banyak orang yang lebih menyukai belajar dengan melibatkan mereka dalam suatu tugas dan belajar mengerjakan dengan cara uji coba. Yang selanjutnya, toleransi versus ketidaktoleran terhadap ambiguitas. Klarifikasi ini menggambarkan bagaimana orang-orang menghadapi ambiguitas. Murid-murid dari beberapa budaya berpikir terbuka terhadap kontradiksi, perbedaan, dan ketidakpastian. Murid-murid ini lebih suka lingkungan yang terstruktur dan dapat dideskripsikan dengan sedikit perubahan. Adapun 4 model kombinasi yang menggambarkan pilihan budaya, yaitu indera pemikiran atau preferensi penguasaan. Yang kedua, indera perasaan atau preferensi interpersonal. Yang ketiga, intuitif pemikiran atau preferensi pemahaman. Yang keempat, intuitif perasaan atau preferensi ungkapan diri. Adapun gaya pembelajaran relasional. Istilah gaya relasional merujuk pada cara di mana orang-orang menghubungkan dirinya. Gaya relasional individual dibawa ke dalam ruangan kelas dan dapat mempengaruhi interaksi kelas. Walaupun ada berbagai gaya relasional, kita akan memusatkan diskusi kita pada 3 gaya yang relevan dengan konteks pendidikan multikultural. Yang pertama ialah ketergantungan kemandirian. Gaya relasional ini menunjukkan sejauh mana murid-murid bergantung pada dukungan atau pertolongan dan pendapat guru mereka. Yang kedua, partisipasi dan pasif. Beberapa murid suka
untuk terlihat secara aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan yang lain lebih suka pasif. Yang ketiga, impulsif atau reflektivitas. Murid dari latar belakang budaya yang berbeda akan memiliki perbedaan dalam beberapa waktu. Mereka memikirkan suatu jawaban atau misalnya masalah sebelumnya, akhirnya mengambil suatu kesimpulan atau menyatakan jawaban. Yang terakhir ialah gaya motivasi budaya. Alasan khusus untuk terlibat dalam suatu pembelajaran. Alasan ini disebut dengan gaya motivasi dan merupakan suatu alasan dasar mengapa murid-murid ingin belajar. Ada 4 gaya motivasi yang memengaruhi kelas multikultural. Yang pertama adalah motivasi intristik. Ada beberapa murid memiliki dorongan dari diri mereka untuk menjadi sukses, disebut dengan motivasi intristik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Murid-murid yang membutuhkan motivasi intristik tidak memiliki dorongan dan perlu untuk distimulasi oleh hadiah eksternal. Yang ketiga, belajar atas permintaan. Terjadi dalam lingkungan pendidikan yang telah memiliki kurikulum. Murid-murid ini diharapkan untuk belajar sesuai jadwal minat mereka. Yang keempat, belajar ketika tertarik dalam budaya orang. Percaya bahwa mereka seharusnya mempelajari apa yang berguna dan penting bagi mereka daripada sekedar memperoleh informasi. Perbedaan bahasa dalam pendidikan multikultural. Bahasa merupakan dinamika sosial yang penting dan signifikan dalam ruang kelas multikultural. Seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan sistem simbol yang memungkinkan kita untuk membagikan pengalaman dan keadaan kita dengan yang lainnya. Dalam situasi yang ideal, penggunaan bahasa komunal dapat meningkatkan pemahaman, memfasilitasi arti yang dibagikan, dan memungkinkan terjadinya komunikasi dengan yang lain pada tahap yang sama. Ada 3 permasalahan di perbedaan bahasa pada pendidikan multikultural ini. Yang pertama, besarnya perbedaan. Saya mengambil contoh dari pendidikan di Amerika Serikat. Ada sekitar 5,5 juta anak sekolah di Amerika Serikat yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Pada tahun 2006, 20% dari semua pelajar berusia 5-17 tahun yang pergi ke sekolah umum di Amerika tidak berbicara dalam bahasa Inggris di rumah. Hal ini berarti bahwa sekolah dimanapun harus bersiap untuk menyediakan tidak hanya petunjuk akademis, namun juga perolehan bahasa Inggris. Yang kedua, ada bahasa dan identitas. Bahasa berperan penting dalam menolong seseorang membentuk dan mempertahankan identitas etik mereka. Bahasa membantu individu membentuk identitas yang mengikat mereka. Karena itu, Dicker menuliskan, bukan yang mengejutkan jika bahasa asli kita kadang disebut sebagai bahasa ibu. Karena istilah yang mengingatkan kita kembali ke pengalaman dan pengaruh kita sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada pelajar bahasa Inggris. Satu hal yang dijelaskan adalah bahwa pelajar bahasa Inggris atau English language learners menghadapi masa yang sukar di sekolah. Kesulitan yang dialami pelajar berbahasa Inggris adalah masalah kognitif dan linguistik. McCone mengidentifikasi 4 sumber kesulitan tersebut. Yang pertama, English language learners atau pelajar bahasa Inggris banyak menerjemahkan banyak struktur dan fungsi bahasa. Mereka tidak banyak menyerap isi topik, namun juga menggunakan bahasa baru untuk mengungkapkan apa yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua, ketidakcukupan akademis. Mengembangkan kemampuan kognitif dan linguistik mereka merupakan hal yang sulit karena penundaan akademis. Banyak murid-murid di Amerika kurang baik dalam bahasa mereka. Sebagai akibatnya, sulit bagi mereka untuk berperan dalam level yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, mereka
mendaftar di sekolah Amerika Serikat dalam berbagai tingkatan karir akademis mereka. Masalah yang ditimbulkan menurut Mekon adalah bahwa semakin tinggi tingkatannya, semakin terbatas kemampuan bahasa Inggrisnya, sehingga cenderung untuk membebani murid yang kelasnya lebih tinggi, di mana beban kognitif dan linguistik akan lebih berat. Yang keempat, mereka berasal dari negara yang menekankan kegiatan, tujuan, dan pendekatan yang berbeda. Pendekatan instruksional deduktif pada umumnya digunakan di Amerika Serikat. Namun, banyak budaya Asia yang menggunakan pendekatan induktif. Sebagai contoh lain, sekolah di Amerika Serikat menekankan pendidikan tertulis. Namun, di Afrika dan di Timur Tengah menekankan pendidikan lisan. Kompetensi guru multikultural. Komunikasi dalam lingkungan belajar dipengaruhi oleh faktor budaya, psikologis, serta kontekstual dan melibatkan aplikasi dari nilai interpersonal dan intrapersonal. Sebelum pendidik dapat menciptakan pesan yang efektif, mereka harus memiliki pemahaman dalam linguistik, etnis, budaya, dan perbedaan kelas sosial dalam sekolah. Jadi, seperti yang diindikasikan oleh Banks dan rekannya, yaitu guru harus memiliki pengetahuan mengenai latar belakang budaya murid-murid mereka. Dengan kata lain, guru yang efektif biasanya kompeten secara budaya. Kemudian menjadi kompeten secara multikultural. Menurut Spring, guru-guru yang secara multikultural kompeten dapat pertama, mengenali. Ketika merencanakan pelajaran dan kegiatan kelas lainnya, perbedaan budaya dalam bagaimana seorang murid-murid melihat, mengetahui, dan berhubungan dengan pengetahuan dan lingkungan kelas. Yang kedua, mengerti bagaimana budaya mereka berbeda dari murid-murid yang lain, mereka harus mengerti. Yang ketiga, merencanakan. Guru harus merencanakan kegiatan yang akan menolong siswa memahami perbedaan budaya dan penyebab konflik budaya. Jadi supaya kompetensi kultural dapat berfungsi secara efektif dalam lingkungan pendidikan yang beragam, kita harus memahami diri kita sendiri dan perbedaan budaya yang ada. Nah, selain menurut Spring, terdapat dua cara menjadi kompeten secara multikultural. Yang pertama, memahami diri sendiri dengan cara merefleksi diri. Dari refleksi diri ini, guru tidak selalu menyadari prasangka yang mereka miliki, dan hal ini dapat mengarah pada rasisme yang tidak disengaja. Maka dari itu, kita harus selalu merefleksi diri, karena banyak sekali sikap kita yang tanpa kita ketahui dapat menyinggung orang. Yang kedua, memahami keberagaman. Banks dan rekannya menyatakan guru-guru harus memiliki pengetahuan mengenai latar belakang budaya murid-murid mereka. Mereka juga harus memperoleh keahlian yang dibutuhkan untuk menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam petunjuk yang efektif dan kurikulum yang kaya. Next. Ruang kelas untuk pendidikan multikultural. Tujuan utama dalam pendidikan multikultural adalah membuat semua murid-murid merasa nyaman seperti di rumah. Nelson dan Meller menyatakan poin penting, yaitu supaya sekolah dapat menjadi tempat yang memungkinkan seseorang untuk menjadi apa yang dia inginkan. Sekolah harus menjadi tempat pertama di mana murid-murid mengenali diri mereka sendiri. Ruangan kelas multikultural sukses hanya ketika sekolah menyediakan konteks untuk murid-murid dengan pengalaman budaya yang berbeda untuk menghubungkan dengan yang lain, dan pada waktu yang sama mengizinkannya untuk mempertahankan identitas mereka. Untuk mencapai tujuan penting tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menciptakan ruang kelas yang menggambarkan dimensi budaya dalam komunitas lokal,
Yang kedua, mengembangkan ruang kelas yang berbeda. Ruang kelas sebagai komunitas. Tujuan sekolah berhubungan dengan intelektual dan fungsi sosial yang berhubungan dengan masyarakat dominan. Fungsi eksplisit dari sekolah adalah penanaman pengetahuan dan kemampuan yang kelihatan penting bagi individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam mendiskusikan aspek penting dari ruang kelas sebagai komunitas, Lyman menyatakan bahwa pendidik harus menciptakan lingkungan yang umum bagi semua anggota kelas. Menurut Shedd, Kelly, dan Ober, ada prinsip-prinsip yang harus diamati dalam menciptakan komunitas kelas, yaitu komunitas belajar itu bersifat mengajak. Pemimpin dari komunitas belajar mengirimkan pesan pribadi yang bersifat mengajak. Ruang kelas yang mengajak itu memiliki kontrol dan konsisten dan pula mengasihi. Komunitas belajar yang bersifat mengajak itu mendorong para murid bahwa mereka dapat memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka. Ruang kelas yang membedakan. Dalam ruang kelas yang berbeda, menurut Tomlinson, guru-guru mulai mengajar berdasarkan tempat murid. Mereka menerima dan membangun pesimis bahwa pelajar berbeda sehingga mereka siap untuk terlibat dengan murid-murid dalam pengajaran dengan menghargai pilihan belajar tersebut, memperhatikan minat pribadi, dan menggunakan berbagai pelajaran. Kompetensi komunikasi multikultural. Penting bagi seorang guru untuk mempertahankan dialog terbuka dengan semua murid-murid. Namun hal ini tidak berarti bahwa murid-murid harus berada dalam lingkungan belajar. Sebaliknya, hal ini menandakan bahwa guru dan murid-murid perlu mendiskusikan dan menegosiasikan pilihan belajar, pola komunikasi, serta harapan terhadap prestasi akademis dan perilaku di ruang kelas. Kompetensi komunikasi, bagaimanapun, lebih dari dialog terbuka antara murid dan guru. Hal ini membutuhkan pemahaman mengenai faktor penentu budaya yang aktif dalam kelas tertentu. Strategi komunikasi multikultural. Komunikasi yang efektif tergantung pada penggunaan strategi komunikasi yang tepat, yaitu dengan cara memikirkan budaya di mana pesan itu dibentuk. Misalnya, dalam situasi kelas tradisional Amerika, ketika guru-guru menemukan masalah dalam mendisiplinkan seorang murid, mereka mungkin mengingatkan bahwa murid jika mereka berperilaku dengan tidak pantas, maka mereka akan berhadapan dengan wakil kepala sekolah. Dalam arti yang lebih luas, strategi komunikasi yang efektif harus berdasarkan sejumlah faktor dan asumsi. Kesiapan. Dalam hal ini, guru-guru mungkin akan melakukan pendekatan dan penghindaran suatu perilaku untuk mengoptimalkan komunikasi antara guru dan pelajar serta meningkatkan kredibilitas mereka. Seorang ahli, McTaggart, menyarankan guru-guru untuk menggunakan cara mengajar yang dapat digunakan guru-guru untuk meningkatkan pengaruh kesiapan, yaitu meningkatkan atmosfer kelas yang nyaman dan mengintegrasi kepercayaan dan nilai dari kelompok budaya. Menyediakan banyak kesempatan untuk mendiskusikan topik global dan hubungannya dengan murid-murid. Juga mendorong setiap perspektif yang beragam tersebut dinyatakan selama percakapan berlangsung. Hindari percakapan yang membedakan kita atau mereka. Anjurkanlah diskusi mengenai kepercayaan dan praktik budaya yang unik. Sensitiflah pada kebiasaan budaya yang mungkin berbeda, trauma yang menyangkut, atau pakaian dan ritual pribadi. Empati. Empati merupakan kemampuan untuk mengasumsikan perasaan orang lain dan membayangkan dunia seperti cara orang lain melihatnya. Memprediksi secara akurat motivasi, tindakan, perasaan, dan kebutuhan orang lain. Empati meliputi 2 langkah, yaitu yang pertama, guru yang berempati mampu membayangkan murid-murid imigran untuk beradaptasi di mana lingkungan, bahasa, dan perilaku yang asing.
Kedua, empati melibatkan komunikasi yang bermanfaat bagi murid yang merupakan objek empati. Kesimpulan, sistem pendidikan formal dan informal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekolah merupakan cara utama di mana sejarah dan tradisi satu budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi. Sekolah mengajarkan pengetahuan informal suatu budaya. Sekolah merupakan alat utama untuk mengajarkan nilai budaya. Sekolah Amerika menjadi sangat beragam. Sekolah tidak lagi hanya mengajarkan nilai budaya atau etnosentris, sebaliknya, sekarang sekolah dengan rutin mengajarkan nilai dan pengalaman budaya yang lain. Pilihan belajar merupakan suatu cara di mana seseorang menerima atau mengelola informasi.